Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, sesepuh yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam, sehat dan afiat, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh kali ini kita dapat hadir di masjid ini, kita telah laksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian rutin kitab yang Shalihin 1 bulan sekali. Mudah-mudahan saja ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita jauhi umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di surga kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di subuh kali ini langsung saja singkat padat. Hujan-hujan ini lagi ya. Singkat padat, cepat. Di bab ke-19. Bab 19. Yaitu baru fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan. Jadi kalau kita Shalihin sebagai bunyinya, atau di yang lainnya mungkin ada sedikit beda redaksinya. Yaitu bab terhadap orang yang melakukan suatu tindak atau perbuatan yang baik, au sayyi'atan, atau tindak perbuatan yang buruk. Jadi ini nanti di dalam bab ini ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Yaitu yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan atau tindakan perbuatan yang dilakukan seseorang. Nah, bisa jadi apa yang dia lakukan nanti justru diikuti oleh orang lain. Nah, ini nanti ada efek-efeknya. Kalau baik dapat baik terus, dapat tabungan terus. Kalau jelek juga punya jaminan dosa nanti. Nah, ini yang jadi bahaya. Bab fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan. Di dalam bab-bab yang biasa di dalam kitab yang Shalihin, selalu Imam An-Nawawi mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kemudian diikuti dengan hadis-hadis yang sahih, yang masyhur, kemudian yang berikutnya derajat-derajat berikutnya. Adapun ayat yang pertama beliau cantum yaitu di surah Al-Furqan ayat 74. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina, dan orang-orang yaquluna yang mereka berdoa Rabbana, pada Tuhan kami. Rabbana wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami min azwajina,
min azwajina dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina dan dzurriyyah kami dan keturunan-keturunan kami, qurrata ayun itu kalau piye kuno itu adalah jenjemake hati. Piye? Maksudnya adalah penyejuk hati. Jadi penyejuk hati kalau qurrata ayun. Itu kalau orang dulu itu bahasanya beda dengan kita. Kalau penyejuk hati kok penyejuk hati atau penyenang hati atau apa ya. Pokoknya istilahnya sesuatu yang membuat hati itu bahagia, senang. Itu adalah qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami lil muttaqina terhadap orang-orang yang bertakwa imam, menjadi imam, menjadi panutan. Kemudian ayat berikutnya adalah waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, surah Al-Anbiya ayat 73. Dan kami jadikan minhum dari mereka yaitu Bani Israel pada zamannya yahduna bi amrina, mereka menunjuki bi amrina dengan perintah kami, perintah Allah atau dengan agama kami, agama Allah. Di dalam kitab syarahnya di sini bahwa Sarah mengatakan bahwa dia itu mengatakan qurrata ayun itu adalah melihat adalah dzurriyyah yang mereka melaksanakan perintah Allah. Jadi anak penyejuk hati itu adalah anak yang dia mengikuti jejak-jejak orang tuanya yang saleh. Ya, ya. Itu tujuan awal itu seperti itu. Kalau cuma qurrata ayun hidupnya senang, lucu, pintar, berprestasi, itu semuanya ada urusan di nabi. Tapi di sini dituntun dengan lebih dalam lagi, yaitu qurrata ayun adalah di sini adalah muti'ina laka, yaitu bi annarahu muti'ina laka, yaitu kami melihat mereka anak-anak kami, mereka taat kepada Engkau ya Allah. Begitu. Karena hal ini memberikan isyarat, kalau ini memberikan isyarat pada mereka bahwa sesungguhnya kalau kita lihat ini di ayat walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita lihat di sini ada sesuatu yang sangat disukai di sini. Yang pertama yaitu hab lana, berilah kami min azwajina, pasangan-pasangan kami. Karena pasangan itu adalah, kalau pasangan itu adalah pasangan yang baik, maka ini sangat-sangat menentukan dari akhlak anak-anak berikutnya. Biasanya kalau bapaknya baik, ibunya baik, insya Allah didikan ke anak baik, kemudian anaknya menjadi baik. Ini secara umum ya, ya. Nanti jangan gini, wah itu anaknya Ustaz kok nakal, jangan masuk terus begitu nanti. Oh itu anaknya ini kok jadi. Nah itu nanti Allah itu maha kuasa untuk membentuk atau mentakdir sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi ini secara umum bahwa pasangan yang baik, kedua orang tua yang baik itu nanti adalah sebagai madrasah utama membentuk anak-anaknya dengan perilaku baik.
baik yang kemudian diharapkan anaknya juga mewarisi akhlak yang baik. Gitu. Makanya ini ciri pertama dari azwajina. Penting. Yang berikutnya kemudian wa dzurriyyatina. Dzurriyyah. Jadi dzurriyyah itu nanti banyak hal yang istilah keturunan yang baik. Lalu bagaimana yang tidak punya keturunan? Dan gitu Pak ya Ibu ya. Makanya banyak orang yang dzurriyyah kemudian ada yang lebih ke umum. Kadang-kadang santri itu lebih diperlakukan melebihi anak sendiri. Ya baik. Atau bapak ibu ngajar di sekolah-sekolahan memperlakukan mereka dengan akhlak yang baik, itu juga dzurriyyah. Ada yang seperti itu. Nah, kalau ada yang kemudian yang khusus, ini berarti dzurriyyah itu adalah dzurriyyah anak keturunan kita sendiri. Tapi kalau memang itu kita tidak punya dzurriyyah, maka bisa ke dzurriyyah berikutnya, keponakan, adik, atau anak yatim di sekitar kita didik dengan baik. Nah, gitu. Nah, karena apa? Anak itu adalah di sini diterangkan Abdul Sa'adatil Mar'i ayyuta waladan najiban. Sebaik-baik kebahagiaan atau seutama-utama kebahagiaan seseorang itu adalah ayyuta waladan najiban, yaitu orang yang diberikan anak yang najiban. Najib itu artinya itu bisa unggul, bisa sempurna, bisa mulia, bisa baik sekali, atau bisa jadi cerdik pandai. Itu najib. Jadi seseorang itu begitu bahagianya kalau kita diberikan anak yang najiban. Ya Pak Ibu ya. Makanya selalu doa kita jangan pernah berhenti. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini tabungan Bapak Ibu. Kalau kita meninggal, penerusnya adalah anak-anak kita. Gitu. Kemudian juga ayat yang berikutnya sedikit ini adalah dan kami jadikan mereka waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka Bani Israel pada zamannya. Allah bersabda, Allah berfirman di surah Al-Anbiya ya, ayat 73 di situ, dan kami jadikan mereka Bani Israel pada zamannya adalah imam-imam yang mereka menunjukkan pada agama-agama kami. Itu kalau dalam tafsir itu. Berikutnya adalah hadis yang lumayan panjang ini, hadisnya cuma dua. Satu agak panjang, satunya dikit sekali. Yang pertama yaitu hadis dari An-Nabi Amr Jarir bin Abdullah, hadis dari Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, kunna fi sadrin nahari, kami kunna itu berada fi sadrin nahari, di sodrun itu tengah-tengah ya, tengah hari lah itu, tengah hari mau menjelang zuhur, sodr, atau bisa dikatakan ya permulaan siang. Kalau permulaan pagi kan berarti pagi-pagi sekali. Mau siang gitu berarti ini sudah mulai siang, permulaan siang. Inda Rasulillahi, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun urratun
mustabin nimari awil abai min mudar. Kemudian datang kepada Nabi kaum urratun itu diartikan zaman dahulu itu yang telanjang. Maksudnya di sini bukan telanjang dalam arti telanjang. Kalau orang Jawa itu mengatakan telanjang itu bukan telanjang punya. Itu setengah pakai baju, kayak ngeliku. Itu uroh. Dan bukan uroh itu terus kemudian tidak pakai sama sekali, itu bukan. Tidak berpakaian, tidak memakai baju, itu maksudnya biasanya itu cuma pakai separuh-separuh gitu. Zaman dulu itu kan pendek, selutut, kemudian pakai semacam kayak baju-baju yang kayak pemburu gitu kan, kayak Tarzan. Jadi biasanya itu ada yang separuh bolong, itu ke apa itu, ke keteknya itu ada yang begini, ada yang begini, lubangnya luas, itu nanti mustabin nimar, ya. Atau memakai pakaian yang lurik, pakai totol macam, itu kan orang pedalaman kan biasa pakai begitu. Awil abai atau pakaian yang kasar, min mudar dari kaum Bani Mudar. Kaum Bani Mudar itu kaum di sekitar Makkah. Jadi orang-orang miskinnya sekitar Makkah itu namanya kaum Bani Mudar. Mutaqallibis suyufi yang dia itu memakai atau mengalungkan pedang. Jadi berkalung pedang. Amma tahum bal kulluhum min mudar. Umumnya mereka itu kaum itu adalah bahkan semuanya itu adalah dari mudar. Fatama'ara wajhu Rasulillah. Fatama'ara kemudian berubah. Apa wajhu Rasulillah, wajahnya Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma ra'a bihim, karena perkara ra'a bihim, beliau melihat mereka minal faqati, karena fakirnya, karena butuhnya. Karena Nabi melihat mereka itu datang itu rombol pakai pakaian yang seadanya, istilahnya yang dekil gitulah istilahnya. Wajah beliau berubah. Fadakhala summa kharaja, kemudian beliau masuk, summa kharaja, kemudian beliau keluar. Fa amara Bilalan, kemudian beliau memerintahkan pada Bilal, fa adzana, kemudian Bilal adzan wa aqadan iqamah. Fa sholat, kemudian Nabi sholat, maksudnya ini sholat jamaah. Setelah sholat jamaah, summa khotbah, kemudian Nabi berkhutbah. Faqala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ila akhir ayat, sampai akhir ayat dari surat ini, ayat ini, yaitu sampai innallaha kana 'alaikum raqiba, yaitu ayat ini kalau diterangkan di sini ayat surat apa itu? Ayat Al-Ladina. Al-Hasyr, surat Al-Hasyr. Wal ayatul ukhra fi aribu. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu ayat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini adalah ayat-ayat pancingan, ayat-ayat pengingat untuk mengingatkan pertama kali ini. Rasulullah itu untuk menggugah mereka itu, yang pertama beliau firmankan itu adalah yang beliau nukilkan itu adalah ya ayyuhan nasu taqu
menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Berarti bahwa orang bertakwa itu adalah bersaudara. Lihat orang itu prolog pertama kali. Jadi zaman waktu kalau istilahnya kepengen suruh beramal itu langsung terus marilah kita beramal sebaik-baiknya amal ini jangan gitu. Pakai prolog yang anu dulu, yang menyentuh dulu. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan telitilah. Itu maksudnya suruh melihat-lihat seseorang apa yang dia persiapkan untuk besok. Nah, gitu kan. Kemudian tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min saubihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bisyaki atau bisyaki tamratin. Ini bisa bilang itu. Ini memakai bentuk dasar tasaddaqa, memakai bentuk fiil biasa, fiil madhi, bentuk kalam khobar. Tetapi ini adalah perintah. Jadi tasaddaqa, kalau di ayat ini tidak tasaddaqa, bersedekahlah seseorang. Biasanya kalau bersedekah, kata-kata amar itu biasanya kan pakai fi'il amar yang bentuknya itu kamu. Nah, gitu ya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ula. Bentuknya kan anta. Biasanya kalau perintah kan kamu sedekahlah, ada orangnya. Tapi ini memakai bentuk fi'il madhi. Tasaddaqa rajul. Jadi hendaklah seseorang itu bersedekah. Ini adalah bentuknya memakai kalam khobar, tapi isinya adalah perintah. Itu. Kalau saya melihat itu di terjemah dari Nurul Faridin itu terjemahannya, itu dia seseorang ada yang sudah bersedekah, itu berarti dia tidak mengetahui asbabul wurud dari hadis ini. Gitu. Loh, ini kok diterjemahkan dengan seperti ini? Padahal kalau di dalam ini diterangkan tasaddaqa. Saya lihat di sini tasaddaqa khobar bimakna amri, yaitu kalam khobar bimakna amri dengan makna perintah. Wa huwa ablaghul dilalatihi alal wuqu', dan ini adalah lebih balik penunjukannya atas sesuatu yang terjadi. Iya. Itu tadi tasaddaqa rajul. Hendaklah seseorang itu bersedekah, gitu. Akhirnya diartikan seperti itu. Min dinarihi, dari dinarnya, min dirhami, dari dirhamnya, min saubihi dari pakaiannya, min sa'i burrihi, dari satu sok atau satu gantang dari gandumnya, min sa'i tamratin, dari satu sok atau satu gantang kurmanya, hatta qala, sehingga beliau bersabda, walau bisyaki tamratin, sekalipun dengan seligari kurma. Coba ungkapan aku sampai begitunya ya Allah. Karena melihat orang yang tadi datang, dia begitu sangat butuhnya, gitu. Faja'al rajulun, kemudian datang siapa? Rajulun, seseorang, minal ansori, dari sahabat Ansor. Masya Allah Pak Ibu, selalu sahabat Ansor itu sebagai pelopor,
Ya, pertama kali yang datang itu adalah seorang sahabat Ansar. Bisurratin kadat kafahu ta'jizuhu anha. Dia membawa bisurratin itu dengan sebungkus besar terikat. Jadi selalu kalau orang itu zaman dulu makanan kayak gitu ada wadahnya apa saja itu yang penting itu begini itu kaget berkat yang dia bisa gitu ya. Gitu. Bisurratin itu tadi dengan sebungkus besar yang terikat kadat kaku ta'jizu anha. Bahkan hampir-hampir tangannya itu tidak mampu membawanya. Bal qad ajaza. Bahkan memang benar-benar tidak mampu. Tangannya itu enggak mampu. Memang betul-betul enggak mampu. Summa tataba'an nasu. Kemudian berikutnya datang beruntun tataba itu mengikuti an-nasu orang lain hatta ra'aitu sehingga aku melihat kaumaini dua tumpukan min ta'amin wa siyabin dari makanan dan pakaian. Jadi orang pemula yang membuat itu tadi kemudian diikuti oleh orang berikutnya, diikuti. Yang tadi dia membawa satu tangannya itu penuh tadi, dia kan tadinya. Kemudian diikuti, dia itu mendapatkan terus. Karena orang pertama kali tergerak itu sanggup untuk menggerakkan orang lain. Betul Pak ya? Masjid di sini umpama biasanya. Biasanya kalau di kampung itu sering terjadi seperti itu. Biasanya panitia bilang ini kalau Jumatan, masjid ini mau saya marmer, per meternya sekian. Siapa yang mau per meter, setengah meter atau berapa, monggo dihitung. Saya 15 meter. Yang lainnya yang merasa mampu kok tidak 50, 100, gitu kan Pak ya. Nah itu yang pertama kali yang ini gitu tuh. Itu termasuk mansanna fil islami sunnatan hasanatan. Termasuk ada hadis yang mansanna fil islam sunnatan hasanatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'da min ghairi ayyan kusami ujurihim syai'un. Itu. Nah ini juga seperti itu. Ketika Nabi mengatakan seperti itu tadi, orang Ansar Rasul terus langsung. Kemudian diikuti. Ini juga dia yang pertama kali tadi berdiri datang membawa makanan yang penuh tangannya sampai nggak muat itu tadi. Dia termasuk orang yang melaksanakan sunnah hasanah. Gitu. Kemudian hatta ra'aitu wajah Rasulillah, sehingga kemudian aku melihat wajah Rasulillah, wajah Rasulullah SAW. Wajah Rasulullah itu bingar seakan-akan itu seperti kilauan emas yang bersih. Ketika datang itu kemudian makanan banyak, Rasulullah kemudian ikut senang. Begitu hebatnya perasaan Rasulullah, begitu memikirkannya Rasulullah kepada umatnya. Kalau ada umat yang melarat kayak gitu, ya cepet gitu loh, maksudnya begitu. Itu sifat welas asihnya Rasulullah kepada umatnya. Jadi berubahnya bukan karena jengkel. Kalau kita kan kalau ada orang datang kotor, bulu, apa kayak gitu, wajah kita berubahnya kira-kira apa?
kira-kira memikirkan nasibnya apa justru malah jengkel? Baru enak-enaknya mau makan atau apa datang kan gitu kira-kira. Tapi kalau Rasulullah itu beda hatinya, masya Allah. Makanya betul-betul dia uswatun hasanah. Kemudian faqala, kemudian bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu wijruha. Siapa orangnya yang melaksanakan di dalam melaksanakan perbuatan di dalam agama Islam, tindak perbuatan di dalam agama Islam, sunnatan hasanatan dengan sunnah yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala bagi orang amila biha yang beramal dengannya, min ba'dihi, dari setelahnya, min ghairi ayyam kusamin ujurihim syai'un, tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi, atau min ba'dahu, atau ada yang riwayat lain amila biha ba'dah, tidak pakai min, ada yang seperti itu ya, tapi ini pakai min punya saya. Dan barang siapa yang melakukan sunnah atau melakukan suatu laku tindak perbuatan di dalam Islam, sunnatan sayyi'atan, dengan sunnah yang jelek, kana alaihi, maka baginya wizruha, dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukan min ba'di, setelahnya, min ghairi ayyam usa min auzarim syai'un, tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun. Hadis rawahu Muslim. Kemudian ini qauluhu mustabin nun nimar, yaitu diterangkan bahwa al-jim wa badal alif, yaitu jim setelah alif, ada ba'un muwahhadatun, ba yang titik satu, wa nimar, dan kata an-nimar jam'u namirah. Jadi nimar jamaknya nimarah, wa hiya kisaun, yaitu pakaian min sufin, dari bulu. Suf, bulu, wa hattatun, yang totol, yang lurik, bukan totol, lurik gitu. Luriknya macam gitu. Wa makna mustabiha, ada bermakna mustabiha, itulah bisiha, maksudnya adalah tidak memakai nimar. Qad kharaquha fi rusihim, dia itu melobangi bagian kepalanya, dari kepalanya dilubangi begini sampai begini. Kan ada yang begitu Pak ya. Biasanya nyangklong kayak gini, sininya kayak orang apa? Kalau orang sapi umrah, itu kan begini ya. Wal jawbu, adapun al jawb itu al qat'u, yaitu yang terpotong. Wa minhu qaulu ta'ala wa samudal ladzina jabu as-sakhra bil wad, dan sebagian dari jawab wal jawabu atau wal jawbu boleh, wa samudal ladzina jabu as-sakhra bil wad. Ini jawb itu, kata jawb itu pernah disinggung di dalam Al-Qur'an, yaitu wa samudal ladzina jabu as-sakhra bil wad, dan orang atau kaum Samud, alladzina, itu ya orang-orang, jabu, yang dia itu memotong as-sakhra, pada itu batu yang besar, bil wadi, di jurang, atau membolong. Jadi orang Samud itu adalah orang yang memotong batu di jurang. Jadi kalau kaum Samud itu rumah-rumahnya itu di turunan-turunan begitu, batu-batu besar, maka terkenal dengan seni ukir batunya. Ai nahatuhu wa qatahu, maksudnya adalah dia melubangi atau memotong. Wa qauluhu tama'ara, jadi ucapan Ibnu Umar tadi, Ibnu Amr, itu tama'ara
huwa bil aini al muhmilati, yaitu dengan ain yang tidak memakai titik. Kalau memakai titik namanya buri. Ai taghayyar, maksudnya adalah berubah. Taghayyar. Tama'ar bermakna taghayyar. Wa qawluhu ra'aitu qaumaini, dan adapun ucapan Ibnu Amr tadi yaitu ra'aitu qaumaini bi fathil kafi dengan dibaca fathahnya kaf, wa dhammiha dan dibaca dhammahnya kaf, ai sobrotaini yaitu tumpukan buah atau buah tumpukan. Wa qawluhu ka'annahu mudhabatun atau mudhanatun, itu wa bidzali al-mu'jamati, yaitu dengan dal yang dikasih titik satu, wa fathil hai dan dibaca fathahnya ha, wal ba'i dan ba al-muhadati yang dikasih titik satu. Qala al-qadiyah, berkata al-qadiyah wa ghairu dan selainnya, wa sahhafahu ba'duhum, dan merubah sebagian ulama ada mengatakan mudhanatun tadi, mudhanatun, ada yang mudhanatun. Faqala ba'duhum ada mudhunatun, ada begitu. Bidalin bila wa dhamilha wa bihi. Wa kata Dhabatu al-Humaydi, dan begitu juga al-Humaydi beliau menerangkan was-sahihu al-masyhur, adapun yang sahih adalah yang masyhur, wa al-awwal, yaitu yang pertama, yaitu mudhabatun. Wal muradu, adapun yang dimaksud bihi dengannya itu tadi alal wajhaini, yaitu ada wajah dua. Mudhabatun tadi ada wajah dua, yaitu as-safa'u wal istinaratu, yaitu bersih dan bersinar. Muka beliau Rasulullah ketika melihat sudah terkumpul dua tumpukan itu tadi, berarti mereka nanti bakal makmur. Wajah Rasulullah kemudian bersih dan bersinar. Hadis terakhir ini sini satu garis setengah, yaitu hadis dari wa an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana 'ala ibni adam al-awwali kiflun min dammiha li'annahu kana awwal man sanna al-qatla. Jadi dia bersabda bahwa tidaklah seseorang yang dibunuh dengan aniaya kecuali karena ala Adam, kecuali bagian atas Ibnu Adam, yaitu anak Adam yang pertama, apa? Kiflun, bagian dosa, damiha min damiha dari dosa membunuhnya. Li'annahu kana awwal man sanna al-qatla, karena sesungguhnya Ibnu Adam yang pertama itu adalah orang yang pertama melakukan tindak perbuatan pembunuhan. Siapa dia? Yaitu Qabil, al-qatil li akhihi, yang dia membunuh saudaranya, yaitu Habil. Kenapa begitu? Karena dia tidak terima dia harus nikah sama orang yang kembarannya Habil. Jadi di dalam syariat ini, kalau di kita saudara kita punya suami istri, punya anak, entah itu kembar atau tidak, itu kalau kembar umpama sekali dua umpama kita ambil biar sama, itu yang pertama, yang kedua atau yang ketiga, walaupun kembar itu langsung jadi 6 berarti Pak. 1, 2, 3 umpama kembar itu kira-kira ini itu sekandung apa enggak? Kalau kita sekarang sekandung.
Kalau zaman Nabi Adam itu tidak sekandung. Jadi kalau satu kembaran itu sekandung. Berikutnya lagi sekandung. Maksudnya sekandung satu pasangan. Nah, kenapa syariatnya berbeda? Ini adalah untuk berikutnya, yaitu masalah penerus keturunan. Karena syariat berikutnya tidak boleh satu kandungnya atau si kembarannya ini, ya kan, itu menikah satu kandung, tapi harus diselang-seling. Makanya kalau diterangkan di sini bahwa saya kasih tahu bahwa an-nabutu nahawaga nabi manzilatil aqarib al-abaid. Ada al-qarib, ada dekat, ada jauh. Sekandung tapi jauh, sekandung ada yang dekat. Kalau dekat berarti kembarannya. Ini berarti beda. Jadi ini satu kandung dekat. Ini tapi jauh. Nah, ini adalah karena pada waktu itu memang syariatnya belum ada orang. Yang pertama yaitu yang dekat itu tadi harus disilang pada yang jauh. Nah, ketika kemudian disilang itu Qabil, dia kembarannya kan Iklimah, cantik. Qabil Iklimah. Habil Labuda, ya cantiknya beda lah. Nah, ketika kemudian dikawinkan, Qabil lebih suka pada Iklimah daripada Labuda. Nah, itulah alasan Qabil membunuh saudaranya karena masalah dia tidak terima karena itu cantik. Makanya dia kemudian menjadi alasan untuk membunuh. Sekalipun itu sudah menjadi tindakan, tapi itu tidak boleh menjadi alasan berikutnya boleh membunuh gara-gara cantik dan tidak. Karena apa? Alasan itu adalah alasan hasad, bukan semata-mata cantik atau tidak. Itu kalau di dalam kitab ini seperti itu. Nanti kan boleh berperang karena ini, boleh berperang dan sebagainya. Di sini itu dia tidak menerima karena hatinya ada hasad, ada penyakit hati. Itu kalau di dalam kitab itu bukan hanya karena cantik saja, tapi ada hasad. Tuh. Nah, ini seseorang yang melakukan suatu pembunuhan itu tadi itu atau ada orang yang dibunuh dengan zalim, maka ini orang pertama kali yang dulu membunuh dengan zalim itu juga mendapatkan karena dia pernah memberikan satu contoh. Ini berkelanjutan. Ini juga nanti berat sekali ke kita nanti. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian entah itu perbuatan apapun ya, kemudian diikuti orang lain, disebarkan orang lain dan sebagainya, dan nanti kalau itu kemudian kita sekalipun sudah minta maaf, sudah ini, tapi di belakang kita yang kita sebar itu kemana itu yang susah untuk mengendalikan, itu yang berat sekali. Makanya jangan coba-coba deh melakukan sunnah sayyi'ah, upayakan sunnah hasanah. Kalau memang ada sayyi'ah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini, Pak. Ada yang ditanyakan? Monggo.
Di dalam berdoa itu tuntutan di pengambilan Al-Quran maupun hadis itu ada yang sesuai dengan kebutuhan atau saat firman itu dulu. Nah, kira-kira ketika kondisi seseorang itu membutuhkan doa, biasanya gini. Ada orang yang dia itu biasa sering doa untuk orang tuanya, tapi bisa jadi dia tidak pernah mendoakan anak keturunannya. Rabbana Rabbi firli wa liwalidayya. Nah, gitu kan ada gitu. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu terus. Tapi kemudian tidak dia melalaikan dengan dzurriyyahnya. Maka itu pun kemudian diingatkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Orang sibuk sekali dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di satu keadaan dia kurang mendoakan orang tuanya. Itu juga ada tuntunannya untuk mendoakan. Kalau saya melihat itu bukan tingkatan, adalah dilihat dari kebutuhan kita. Kita itu ngaca diri kita pribadi. Kita itu biasanya doa itu milih yang mana dulu? Nah, kira-kira kita itu. Biasanya kita kan Rabbana hablana min azwajina. Menafikan orang tua yang telah berjasa mendidik kita, membesarkan kita. Banyak orang yang soleh tapi dia tidak pernah mendoakan orang tuanya. Lupa memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Makanya harus balance. Seperti itu. Jadi kalau tingkatan sih saya kira bukan tingkatan, itu mungkin ada ini untuk porsi orang anak ke orang tua untuk ini. Sebenarnya Islam itu kan sudah sempurna, sudah semua tuntunan sudah ada, tinggal kita lihat. Makanya ketika Rasul itu pernah ditanya, ya Rasul, amal apa yang paling bagus gini. Ya, gitu ya. Orang itu memang bukan marah gitu. Coba lihat aja yang nanya-nanya seperti itu. Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat itu, dia itu sifatnya kasar, tukang marah. Lah tetap jangan marah. Gitu. Loh, kalau orang nggak pernah marah itu Rasul masa ini? Kau jangan marah dong. Dah lemar begitu man pernah marah Ustaz. Kira-kira kan begitu ya Bu ya. Jadi hadis itu Rasul itu ketika memberikan solusi itu biasanya banyak mengenai kasus-kasus, walaupun banyak juga yang umum ya, tapi biasanya ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya umum. Ada yang pelit banget begitu, makanya kemudian disanjung dengan dermawan, sifat kedermawanan. Doa juga seperti itu. Ya, alangkah tidak punya istilahnya, kita tidak punya bisa membalas budi orang tua istilahnya. Kalau kita sampai melupakan, bahkan tidak pernah gitu mendoakan orang tua, tidak pernah dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bayarnya lebih sibuk ke pasangan, ke anak, biasanya kan seperti itu. Makanya selalu Rabbana ighfir lana dzunubana, doa kita kan pasti kan, terus walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan seterusnya. Doa selalu habis sholat jangan lupa. Kira-kira seperti itu Pak jawaban saya. Gimana Pak? Wah, udah cukup ya. Udah jam 6 ini, udah time. Kalau udah jam 6 nggak boleh tambah. Ya Pak ya. Udah cukup di sini dulu. Mudah-mudahan saja
apa yang kita dengarkan pada kali ini, khususnya bagi saya bisa melaksanakan, jamaah juga bisa melaksanakannya, walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.